KW. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. 8. Padang pasir. Sudah menjadi kebiasaan seluruh keluarga besar Arab kota untuk mengirimkan anak-anak mereka yang baru lahir ke daerah gurun untuk disusui hingga disapi, serta menghabiskan masa kanak-kanak mereka di tengah-tengah suku Badui. Tak terkecuali Mekah, apalagi sejak musim wabah penyakit dan tingginya angka kematian bayi di sana. Tapi, bukanlah semata-mata udara segar Sahara yang mendorong mereka mengirim anak-anak mereka ke sana. Itu memang berguna untuk jasmani mereka. Tetapi, gurun pasir juga memiliki manfaat bagi perkembangan jiwa. Kaum Quraisy baru-baru ini saja memulai hidup menetap, yaitu sejak Qusyaimi merintah kaumnya membangun tempat tinggal di sekitar Ka'bah. Sebelumnya, mereka hidup secara nomaden. Hidup menetap mungkin memang tak terhindarkan, namun cara hidup seperti itu berbahaya. Gaya hidup nenek moyang mereka adalah pengembara, tinggal di tenda-tenda, dan seringkali berpindah-pindah. Pengembaraan dan kebebasan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Di padang pasir, seseorang sadar bahwa dirinya adalah penguasa suatu tempat, dan dengan kesadaran itu, ia terhindar dari keterikatan dengan waktu. Dengan membongkar tendanya, ia menanggalkan kehidupan yang kemarin, dan menatap hari esok dengan pasti. Sedangkan seorang penduduk kota adalah seorang tahanan, menetap di suatu tempat yang sama kemarin, sekarang, dan yang akan datang hanya menjadi bulan-bulanan waktu, menampung segala keburukan. Perkotaan adalah sarang kecurangan, kemalasan dan hura-hura tersembunyi di balik dinding-dindingnya, siap untuk setiap saat merenggut dan menghilangkan ketajaman penglihatan serta kewaspadaan manusia. Segala sesuatu membusuk di sana, termasuk keindahan berbahasa, suatu hal yang sangat menentukan kualitas manusia. Sebagian orang Arab dapat membaca, tetapi keindahan berbahasa merupakan dambaan setiap orang tua terhadap anak-anak mereka. Nilai seseorang umumnya dilihat dari kefasihan dalam bertutur kata, dan puncak kefasihan itu adalah puisi. Mempunyai seorang penyair hebat adalah kebanggaan bagi keluarga. Dan, penyair-penyair terkenal hampir selalu berasal dari suku-suku padang pasir, karena bahasa sehari-hari mereka memang puitis. Maka dari itu, tali ikatan dengan padang pasir harus selalu diperbarui dalam setiap generasi yang baru lahir, udara segar untuk pernapasan, bahasa Arab yang fasih untuk lidah, kebebasan bagi jiwa. Dan, anak-anak Quraisy dipelihara di padang Sahara hingga 8 tahun agar kebiasaan itu lebih membekas di dalam jiwa mereka, meskipun sebenarnya beberapa tahun saja sudah cukup. Beberapa suku memiliki reputasi yang baik dalam menyusui dan mengasuh anak. Di antaranya adalah Bani Sa'd ibn Bakar, suku Hawazin terpencil, yang tinggal di sebelah tenggara Mekah. Aminah ingin mempercayakan putranya untuk diasuh seorang wanita dari suku tersebut. Mereka biasanya datang secara periodik kepada kaum Quraisy untuk menawarkan pengasuhan, yang akhir-akhir ini memang sering dibutuhkan. Perjalanan mereka kali ini ke Mekah diceritakan setelah bertahun-tahun oleh salah seorang dari mereka, Halimah, putri Abu Duaib, yang berangkat bersama suaminya, Harits, dan baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki yang mereka rawat sendiri. Halimah menuturkan, tahun ini musim kemarau. Kami tak memiliki apa-apa. Aku berangkat dengan mengendarai keledai betinaku yang kurus berwarna abu-abu. Kami juga membawa seekor unta betina tua yang tak lagi bisa mengeluarkan susu setetes pun. Kami terbangun setiap malam oleh tangis kelaparan anak kami, karena susuku tak cukup membuatnya kenyang. Keledaiku begitu lemah dan kurus sehingga aku sering ketinggalan rombongan di perjalanan. Lah juga menceritakan bahwa mereka begitu mengharapkan curahan air hujan agar unta-unta dan keledai dapat merumput sehingga air susunya dapat keluar. Namun, hingga sampai di Mekah, tak setetes pun air hujan turun. Setelah tiba, mereka segera menawarkan jasa pengasuhan anak, dan Aminah pun menawarkan anaknya untuk diasuh mereka. Namun, tak satu pun menerima tawarannya. Halimah menjelaskan, itu karena kami berharap mendapatkan sesuatu yang berharga dari ayah anak itu. Seorang anak yatim, apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya untuk kami? Mereka tidak mengharapkan pembayaran tunai dari jasa yang ditawarkan,
Karena seorang wanita dianggap tidak terhormat bila mengambil bayaran dari susu yang diberikannya kepada seorang anak. Balasan yang mereka harapkan, meskipun tidak diperoleh langsung, mencakup hal-hal yang lebih luas. Pertukaran manfaat antara penduduk kota dan kaum nomaden ini adalah sesuatu yang alamiah. Setiap ada yang miskin, pasti ada yang kaya. Demikian pula sebaliknya, kaum nomad memiliki suatu cara hidup kuno yang diberikan oleh Tuhan untuk ditawarkan, cara hidup Habil. Sementara, putra-putra Kabil-Kabil adalah orang yang membangun desa pertama, memiliki harta dan kekuatan. Keuntungan yang diinginkan orang-orang Badui adalah memiliki ikatan dengan salah satu dari keluarga-keluarga besar ini. Seorang ibu angkat mengasuh seorang anak yang diharapkan menganggapnya sebagai ibu kedua dan merasa berkewajiban memeliharanya di akhir hayatnya. Anak itu juga akan menganggap dirinya sebagai saudara dari anak-anak kandungnya sendiri. Dan bukan hanya suatu hubungan bendawi. Orang-orang Arab menganggap air susu dapat membuat suatu hubungan nasab dan dapat juga menurunkan sifat-sifat sang ibu kepada anak yang disusuinya. Namun, hanya sedikit atau hampir tak ada anak angkat yang mampu memelihara sendiri ibu angkatnya sebelum ia tumbuh dewasa. Maka, selama waktu itu, ayahnya lah yang dapat memenuhi kewajiban anaknya untuk memelihara ibu angkatnya. Seorang kakek terlalu jauh untuk itu, dan pada kasus ini, telah diketahui bahwa Abd al-Muthalib telah berusia lanjut, tak dapat dijamin hidup lebih lama lagi. Jika ia meninggal, putra-putranya lah, bukan cucunya, yang akan menerima warisannya. Sementara, Aminah adalah wanita miskin, lalu si anak sendiri, ayahnya masih terlalu muda untuk dapat memiliki banyak harta. Ia mewariskan kepada putranya tidak lebih dari 5 ekor unta, sejumlah anak domba dan kambing, serta seorang budak perempuan. Putra Abd Allah itu memang keturunan sebuah keluarga besar, namun sejauh ini, ia adalah anak paling miskin yang ditawarkan kepada para wanita tersebut pada tahun itu. Di sisi lain, meskipun para orang tua angkat tidak mengharapkan untuk kaya, tetapi mereka juga tidak mau terlalu dililit kemiskinan. Dan telah jelas bahwa Halimah dan suaminya adalah pasangan yang paling miskin di antara pasangan yang lain. Siapapun yang dipilihnya, ia selalu kalah dengan pasangan yang lain, sehingga tak lama kemudian semua wanita Bani Sad telah memiliki anak asuh, kecuali Halimah sendiri. Tinggal seorang pengasuh termiskin yang tak mendapatkan titipan anak, dan hanya seorang anak termiskin yang tak mendapatkan pengasuh. Halimah menuturkan, saat kami memutuskan untuk meninggalkan Mekah, aku bilang kepada suamiku, aku enggan kembali ke rombongan teman-teman kita tanpa mendapatkan seorang bayi untuk disusui. Aku akan kembali ke anak yatim itu dan akan membawanya. Terserah engkaulah, kata suamiku. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita lewat anak itu. Maka, aku pun pergi untuk mengambilnya. Tak lain karena aku tak mendapatkan asuhan lain kecuali dia. Aku membawanya kembali ke tempat kendaraan kami ditambatkan. Tak lama setelah ku dekap ia di dadaku, tiba-tiba payudaraku penuh air susu untuk menyusuinya. Ia meminumnya sampai kenyang, dan saudara angkatnya pun sampai kenyang. Setelah itu, mereka tertidur nyenyak. Suamiku mendekati unta betina tua kami dan, astaga, susunya penuh. Lapun meminumnya dan aku juga turut minum hingga begitu kekenyangan. Kami menjalani malam yang begitu menyenangkan. Dan di pagi harinya suamiku berkata, demi Tuhan, Halimah, engkau telah mengambil makhluk yang diberkahi Tuhan. Begitulah harapanku, kataku. Selanjutnya, kami bersiap-siap untuk berangkat. Dan aku kembali menaiki keledaiku sambil menggendong anak itu. Keledaiku berjalan dengan cepat menyalip rombongan yang lain. Tak seekor pun dari keledai mereka yang dapat menyamai langkahnya. Hebat sekali, kalian, kata mereka. Tunggulah kami, bukankah keledai yang kau tunggangi itu sama dengan keledai yang kemarin kalian naiki saat berangkat kemari? Ya, tentu saja, jawabku. Ia memang keledai yang sama. Suatu mukjizat telah datang kepadanya, komentar mereka. Halimah melanjutkan, kami sampai di perkemahan daerah Bani Sad, dan aku tahu bahwa tak ada tempat lain yang lebih gersang di muka bumi ini kecuali tempat tinggal kami itu.
Namun, setelah kami datang membawa bayi laki-laki itu untuk tinggal bersama kami, domba-domba kami pulang setiap petang dengan ambing penuh air susu. Kami memerasnya dan meminumnya, sementara yang lain tak dapat menghasilkan air susu sedikit pun, hingga para tetangga kami berkata kepada para penggembalanya, "Gembalakan kambing-kambing kami di dekat kambing-kambing mereka merumput." Meskipun hal itu telah dilakukan, kambing-kambing mereka tetap pulang dalam keadaan lapar dan tidak menghasilkan air susu, sementara kambing-kambing kami tampak sehat dengan air susu yang cukup. Dan kami tak pernah berhenti mensyukuri nikmat dari Tuhan ini hingga bayi itu telah berusia 2 tahun, dan aku pun menyapinya. Tanda seru, telah tumbuh dengan baik, dan tak ada anak laki-laki lain yang dapat menyaingi pertumbuhannya. Setelah mencapai usia 2 tahun, ia tumbuh menjadi anak yang cakap, dan kami membawanya kembali ke ibunya. Meskipun kami sangat mengharapkan dia tetap tinggal untuk mendatangkan berkah bagi keluarga kami. Maka, aku pun memohon kepada ibunya, biarkan ia tinggal bersama kami hingga ia tumbuh lebih kuat, karena aku khawatir ia diserang penyakit di Mekah. Kami meminta kepada Aminah dengan sangat agar kami diberi kesempatan sekali lagi untuk memelihara dan mengasuh anak itu. Kami pun membawanya kembali pulang. Suatu hari, beberapa bulan setelah kami kembali, ketika ia dan saudara laki-laki angkatnya sedang bermain dengan beberapa anak biri-biri di belakang kemah kami, saudara angkatnya itu lari mendekati kami dan berteriak, "Saudara Quraisyku!" 2 laki-laki bergamis putih mengambilnya, membaringkannya, dan membelah dadanya. Lalu, tangan mereka mengeluarkan isi dadanya. Karena itu, aku dan ayahnya menemui anak itu dan melihatnya berdiri, tapi wajahnya pucat pasi. Kami memeluknya dan bertanya, "Apa yang telah terjadi padamu, anakku?" Ia menjawab, 2 orang berbaju putih mendatangiku, membaringkan aku dan membelah dadaku untuk mencari sesuatu yang aku sendiri tidak tahu. Petik 2 tanda tanya. Halimah dan Harits berkeliling melihat sekitarnya, namun tak menjumpai 2 laki-laki itu. Mereka juga tak melihat darah atau luka pada tubuh anak angkat mereka. Juga tak ada sedikit pun goresan pada dada anak angkat mereka itu atau cacat pada tubuhnya yang sehat. Hanya ada gambaran tak biasa di antara kedua punggungnya. Satu tanda berbentuk oval, kecil tapi jelas. Namun tanda itu telah ada sejak lahir. Setelah beberapa tahun, Muhammad lebih mampu menceritakan kejadian itu dengan lebih jelas dan lengkap. Ada 2 laki-laki datang kepadaku, berbaju putih, dengan sebuah baskom emas yang penuh dengan salju. Setelah itu, mereka membaringkan tubuhku dan membelah dadaku, kemudian mengambil jantungku. Tampaknya, mereka membukanya dan mengambil segumpal darah hitam dari jantungku serta membuangnya. Lantas, mereka mencuci jantungku dan isi dadaku dengan salju itu. Petik 2, lah juga berkata, setan menyentuh setiap anak Adam pada saat ibunya melahirkannya, kecuali Maryam dan putranya.